Haleluya. 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 Yang di luar, haleluya. Yang di luar, haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali lagi kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Tidak kurang satu apapun, salam sehat buat kita semua. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kembali kepada tema gereja kita hidup oleh iman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul doa dengan iman, bukan dengan bimbang. Mari kita buka bersama-sama kitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yang ayat 5 pria, 6 wanita, 7 pria, ayat 8-nya wanita. Pria lebih dulu, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya senang saudara waktu membaca 3 ayat ini, lalu saya mempelajari. Lalu saya beri judul doa dengan iman, bukan dengan bimbang. Kenapa saya mau sampaikan ini saudara? Karena seringkali kita melakukan hal ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa berdoa dengan iman kita kepada Tuhan, tapi juga banyak kali kita berdoa dengan bimbang. Apakah doa dengan iman atau doa dengan bimbang itu sama? Tidak saudara. Nah, saya akan jelaskan firman Tuhan pagi hari ini. Judul perikop ini, kalau saudara membaca, adalah iman dan hikmat. Iman dalam perikop ini dihubungkan dengan 2 hal. Yang pertama, pencobaan, lalu yang kedua, hikmat. Tetapi yang akan saya jelaskan dalam firman Tuhan pagi ini adalah hal yang kedua, yaitu iman dan hikmat. Kalau kita membaca tadi ayat 5, iman dan hikmat di sini dihubungkan dengan sebuah doa. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya atau hendaklah ia berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang murah hati, yang tidak membangkit-bangkit itu akan memberikan apa yang kita minta. Jadi pokok doa di ayat 5 ini adalah kekurangan hikmat. Nah, ayat 5 ini saudara tidak berdiri sendiri. Ayat 5 ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Lalu kalau kita membaca ayat 4, coba tampilkan. Saya bacakan ayat 4 ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat 5 isi doanya karena kekurangan hikmat. Tetapi di dalam ayat 4 di sini ditulis tidak kekurangan hikmat. Kenapa ayat 4 tidak kekurangan hikmat, lalu ayat 5 ada dikatakan kekurangan hikmat? Saya mau jawab saudara, tidak kekurangan hikmat atau tidak kekurangan satu apapun dalam Yakobus pasal 1 ayat 4 ini adalah hasil dari ujian yang namanya ujian iman. Jadi iman itu
perlu diuji, saudara. Dan ujiannya adalah pencobaan. Jadi ujian iman itu bukan kesenangan, saudara. Bukan keadaan yang berjalan dengan indah, dengan enak, seturut dengan kehendak kita. Bukan. Ujian iman itu adalah pencobaan. Nah, hasil ujian iman yang membuat kita tidak kekurangan sesuatu apapun apabila kita menghadapi pencobaan itu dengan sikap bahagia. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ayat 2. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian imanmu. Jadi di sini kita lihat saudara, hasil ujian iman yang membuat kita tidak kekurangan satu apapun bila kita menghadapi pencobaan itu dengan sikap bahagia. Di sini kita dapat belajar saudara, apabila kita menghadapi pencobaan dengan iman, maka iman itu akan memberikan kepada kita sikap bahagia untuk kita memandang, menilai pencobaan tersebut. Jadi waktu kita menghadapi pencobaan, kita hadapi dengan iman, maka iman kita itu akan memberikan kita sikap bahagia untuk memandang, menilai pencobaan tersebut. Lalu ayat 4 katakan, waktu kita lolos bertahan dalam pencobaan tersebut, hasil ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Lalu ketekunan menghasilkan buah yang matang yang menyebabkan hasilnya kita sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu ayat 1-4 Yakobus pasal 1 ini. Kalau kita hadapi pencobaan itu dengan sikap bahagia, karena kita tahu itu ujian iman kita, menghasilkan ketekunan dan buah yang matang yang membuat kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 ditulis di sana tentang kekurangan hikmat. Ayat 4, tidak kekurangan sesuatu apapun termasuk kekurangan hikmat. Tetapi ayat 5 dikatakan ada kekurangan hikmat. Kenapa saudara bisa berbeda ayat 4 dengan ayat 5? Berarti ada sesuatu di sini. Nah, pencobaan sebagai ujian iman saudara. Iman seperti apa untuk kita dapat menghadapi pencobaan tersebut? Saya jawab, iman yang benar. Iman yang benar itu adalah iman yang ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Iman yang benar itu adalah iman ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang lain. Nah, permasalahannya saudara, iman kita di saat menghadapi pencobaan itu suka berubah-ubah. Kadang kita beriman kepada Tuhan, kadang kita beriman kepada manusia, kadang kita beriman kepada dukun, kadang kita beriman kepada sesuatu yang kita pikir bisa menolong kita. Nah, iman yang benar itu saudara saat digunakan menghadapi pencobaan akan menghasilkan ketekunan dan buah yang matang. Supaya kita tidak kekurangan sesuatu apapun termasuk kekurangan hikmat. Nah, kenapa sampai bisa ada kekurangan hikmat? Karena tidak memakai iman yang benar. Pencobaan itu Tuhan izinkan untuk melihat kualitas iman kita.
Waktu kita hadapi dengan iman yang benar, kita bisa memandang, menilai pencobaan ini dengan kebahagiaan. Waktu kita hadapi pencobaan dengan iman yang benar akan menghasilkan ketekunan, buah yang matang, yang membuat kita tidak kekurangan sesuatu apapun, termasuk kekurangan hikmat. Nah, kenapa sampai kekurangan hikmat? Karena kita hadapi pencobaan bukan dengan iman yang benar. Katakan sebelahnya, saya mau pakai iman yang benar. Apa iman yang benar? Yang ditujukan kepada Tuhan. Apa iman yang benar yang tidak ditujukan kepada manusia? Nah, sekarang saudara bisa menilai iman seperti apa yang selama ini saudara pakai dalam hidup kekristenan saudara. Dan saudara bisa lihatnya itu waktu iman saudara diuji dengan pencobaan. Ada masalah keuangan, masalah kebutuhan rumah tangga, masalah kebutuhan anak-anak. Coba kita lihat, itu pencobaan bukan? Pencobaan. Masalah rumah tangga, itu pencobaan. Masalah pekerjaan, itu percobaan. Masalah bisnis, itu pencobaan. Lalu bagaimana engkau menghadapi pencobaan itu? Apakah engkau menghadapi dengan iman yang benar atau iman yang tidak benar? Kalau engkau hadapi dengan iman yang benar, berarti engkau tujukan imanmu kepada Tuhan. Tapi waktu engkau hadapi dengan iman yang tidak benar, engkau tujukan kepada manusia, kepada keluargamu, kepada saudaramu. Atau engkau tujukan kepada sesuatu yang kau pikir bisa menolongmu. Kalau kita hadapi pencobaan dengan iman yang tidak benar, kita akan mengalami yang namanya kekurangan hikmat. Namun kita bersyukur, saudara. Di mana bersyukurnya? Karena firman Tuhan memberi solusi kepada kita. Apabila kita kekurangan hikmat, kita bisa berdoa meminta kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu murah hati. Dia akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Puji Tuhan. Kita akan lihat 3 hal dalam firman Tuhan ini, saudara. Saya akan lanjutkan nanti minggu depan. Jadi hari Jumat saya cuma khotbah pasca, ibadah, kematian dan kebangkitan. Minggu depan saya lanjutkan ini. Jadi hari Jumat nanti kita ada ibadah pasca seperti biasa jam 7 dan jam 10. Yang pertama, apakah hikmat itu? Lalu yang kedua, berdoa dengan iman. Dan yang ketiga, berdoa dengan bimbang. Kita akan lihat yang pertama, apakah hikmat itu? Coba kembali kita baca ayat 5. Ambilkan lagi ayat 5. Yakobus 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apabila ada yang kekurangan hikmat. Nah, kata hikmat di sini, saudara, dalam Alkitab terjemahan lama ditulis dengan kata bijak. Lalu kalau saudara melihat atau membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis dengan kata kebijaksanaan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kekurangan bijak, kekurangan kebijaksanaan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, tentang hikmat ini kita akan melihat dalam 2 kitab di Perjanjian Lama, saudara. Apakah hikmat itu? Kita buka pertama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai ayat 12. Boleh pemain musik baca? Eben dulu. Ya, pakai mic. 1 Raja-Raja 3:9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?
Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Terus sampai 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Puji Tuhan. Cerita ini menceritakan tentang Raja Salomo yang menaikkan satu doa kepada Tuhan. Dan Salomo hanya meminta satu doa, yaitu biar Tuhan memberikan hikmat. Lalu Tuhan berikan hikmat ini kepada Raja Salomo. Nah, kalau kita baca tadi, apa hikmat itu? Yang pertama, hikmat itu adalah hati yang paham menimbang perkara. Jadi waktu seseorang memiliki hikmat dalam hidupnya, orang itu punya hati yang paham, yang mengerti untuk menimbang sebuah perkara. Lalu kalau kita lihat lagi dalam 1 Raja itu, apa hikmat itu? Hikmat itu adalah hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Waktu kita menghadapi pencobaan, lalu kita menang atas pencobaan itu, maka kita akan diberikan sesuatu yang dikatakan tidak kekurangan sesuatu apapun, termasuk di dalamnya tidak kekurangan hikmat. Artinya Tuhan beri kepada orang yang mampu bertahan dalam pencobaan, Tuhan berikan juga hikmat kepada orang tersebut. Nah, waktu orang tersebut punya hikmat, dia punya hati yang paham untuk menimbang perkara. Dia punya hati yang bisa membedakan antara baik dan jahat. Nah, kalau orang punya hikmat seperti ini, saudara, waktu dia menghadapi pencobaan, dia bisa menilai pencobaan ini dari mana datangnya. Untuk apa pencobaan ini datang? Kalau dia datang dari Tuhan, untuk kebaikan saya. Kalau dia bukan datang dari Tuhan, itu untuk merusak hidup saya. Dia bisa membedakan, saudara. Jadi jangan saudara berpikir setiap pencobaan itu seizin Tuhan. Tidak. Tidak. Kalau seizin Tuhan, kita tidak mungkin terjebak dengan sesuatu yang tidak benar. Misalnya, contohnya, kalau saudara jatuh dengan hutang piutang yang besar. Saudara tahu saudara tidak punya kemampuan seperti itu. Saudara gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ini enggak benar, saudara. Enggak benar. Justru ini tidak akan memberikan hikmat kepada kita. Tapi waktu Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat itu, saudara. Kan saya sedang urus izin, saudara. Untuk pembangunan Oret Laboratory Center kita. Saya bawa dalam doa tiap hari. Saya minta staf saya berdoa, mereka buat doa di gereja juga. Saya cuma kenal begitu aja dengan lurah. Yang lurah di sini saya kenal karena ini lurah gereja kita. Tapi karena gereja kita beberapa kali dipakai oleh wali kota untuk pasar murah, jadi saya kenal lurah-lurah di sini karena dia datang di sini semua waktu itu. Jadi waktu saya ketemu, dia langsung kenal saya. Lalu ngomongnya baik, saudara, baik. Tapi sebelumnya sudah berdoa, Tuhan kuduskan pikiran lurah ini, perkataan lurah ini. Minggu lalu rapat kan, saudara, Senin saya mulai datang ke lurah itu. Senin prosesnya baik, dia minta persyaratannya, saya penuhi semua persyaratannya. Pak, gimana kalau kami yang urus? Karena kepala dinas perizinannya adik camat. Oh enggak apa-apa Pak, salam camat dari saya, karena saya kenal camat ya. Iya. Lalu hari Rabu saya dipanggil.
Mereka minta 23 juta. Saya ngobrol aja begini, Pak, apa enggak salah kepala dinas itu? Boleh enggak saya ketemu sama kepala dinas itu? Kenapa Pak Pendeta? Kayaknya kemahalan segitu. Nah, saya kan sudah dapat bahannya dari Ahyance kan, izinnya sekian. Setahu saya cuma sekian sampai sekian Pak. Ya saya juga kaget Pak Pendeta katanya. Nah puji Tuhan kan dia kaget berarti dia juga enggak setuju kan. Jadi bagaimana caranya? Nanti saya ngomong lagi. Dia ngomong lagi saudara. Dia ngomong lagi. Kemarin saya dipanggil. Harusnya hari Jumat sore karena saya nggak bisa. Karena mau buka puasa kan. Saya nggak mau datang. Saya telepon Pak. Tadi nelfonnya. Iya. Tadi saya tungguin Pak Pendeta. Tapi besok aja siang. Ya kemarin siang. Saya ketemu. Saya berdoa lagi. Tuhan kuduskan lurah ini. Kuduskan semua kepala dinasnya, camatnya. Berubah saudara. Berubah. Dan lalu saya telepon sama Ahyance, panitia. Oh terima Om, itu murah Om. Ah, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Jadi kata pelurah itu Pak Pendeta, persyaratannya sudah 90%. Pasti goal. Cuma memang PBB-nya nggak ada ya Pendeta. Ya kan gereja saya bilang. Gereja kan nggak ada tagihan PBB. Oh iya katanya, nggak bisa diatur lah katanya gitu. Saya nggak pernah mengandalkan kepintaran saya saudara. Saya ini bodoh, tamat SMA saya ini. Apalah tamat SMA kan saudara, gelar sarjana enggak ada, S1, S2, S3, S4, S10, S-teler enggak ada. Ya kan? Tapi saya mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Dan di saat saya mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh berikan saya hikmat. Bisa membedakan, ini benar apa enggak, ini tidak benar atau tidak. Tapi saya sudah berdoa dulu saudara. Seperti yang saya ajarkan minggu lalu kan, saya doa Tuhan kuduskan pikiran lurah, camat, kepala dinas, kuduskan perkataannya. Waktu saya bicara, perkataannya itu benar. Dan saya dapatkan itu saudara. Itulah hikmat saudara. Waktu Tuhan berikan kita hikmat, di saat kita menghadapi pencobaan, kita diberikan hati yang paham untuk menimbang perkara, benar atau tidak. Kita diberikan hati yang bisa membedakan antara baik dan antara jahat. Lalu yang kedua, apakah hikmat itu? Amsal pasal 1 ayat 7. Coba tampilkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa hikmat yang kedua lewat Amsal ini? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi waktu seseorang mendapatkan hikmat dari Tuhan, hikmat itu membuat orang itu takut akan Tuhan. Nah waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, gak mungkin kita cari jalan di luar Tuhan, gak mungkin. Oh ini gak boleh kita begini, apalagi ke dukun, apalagi kepada orang-orang pintar, kita gak boleh ini. Apalagi dengan berbunga-bunga saudara. Kalau bunga sedap malam enak. Bunga-bunga itu kan saudara, bunga berbunga kan. Itu kan cekek leher kita. Kita akan diberikan hati yang takut akan Tuhan. Waktu kita punya hati yang takut, kita akan hadapi pencobaan itu dengan cara-cara yang benar. Waktu kita kekurangan hikmat, tidak punya hati yang paham menimbang perkara, tidak punya hati yang bisa membedakan antara baik dan jahat, tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Yakobus 1:5 katakan, mintakanlah kepada Allahmu. Mintalah kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu murah hati dan tidak suka membangkit-bangkit. Dia akan berikan apa yang engkau minta. Katakan, saya mau hikmat Tuhan. Ngomong sama sebelahnya dong. Iya. Kayaknya Ibu Ginting kedengaran jelas nih. Siapa lagi Bu? Saya dengar Bu, ngomong sama siapa Bu? Diana Bu. Amin. Pantesan Ibu Ginting gemuk nih. Pakai hikmat Tuhan kayaknya nih. Lancar-lancar aja nih. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Nah kita akan lihat dalam Yakobus pasal 3
ayat 13 sampai 18, di sana ditulis tentang dua sumber hikmat. Tolong tampilkan ayat 13 sampai 18, saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kalau kita baca ayat-ayat ini saudara, Yakobus menulis dua sumber hikmat. Yang pertama ayat 14 sampai 16, hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Tiga hikmat ini sejajar, itu sebabnya digabung jadi satu. Hikmat manusia atau hawa nafsu manusia sama dengan hikmat dunia, sama dengan hikmat setan-setan. Kenapa dikatakan sama? Karena hasil tiga hikmat tersebut tidak berbeda. Hasil hikmat dari dunia sama dengan hasil dari hikmat nafsu manusia, sama dengan hasil dari setan-setan. Pertanyaannya, apa hasil hikmat ini, saudara? Dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Kita lihat di dalam ayatnya yang keberapa tuh tadi? Tolong tampilkan tadi ayat 13. Terus 14. Nah ini dia. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu bermegah diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini hasilnya saudara. Kalau kita punya hikmat manusia atau hawa nafsu manusia dari dunia, dari setan-setan, hasilnya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati. Iri hati itu kan perasaan tidak senang, tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Tapi ada bagus tuh arti iri hati kalau saudara buka di Google itu, arti dari iri hati dari Wikipedia. HP saya di Ibu Gembala sih. Ada yang bisa bantu saya? Tolong ganti. Kasih HP-nya sini saya baca, itu lebih bagus lagi saudara, arti iri hati. Dan mementingkan diri sendiri ini. Yang arti dari Wikipedia. Saya enggak catat di sini saudara. Saya catat aja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perasaan tidak suka, tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Kalau Gati boleh baca, enggak apa-apa pakai mic, kasih mic-nya. Lihat sini kan, ya. Ini lebih jelas saudara. Apa iri hati mementingkan diri sendiri itu. Ya. Iri hati menurut Wikipedia, terkadang disebut juga dengki atau hasad, adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan atau lainnya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu atau mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangannya. Tuh saudara, ini iri hati. Dia tahu dia tidak punya keunggulan, kelebihan, lalu dia lihat orang lain punya itu, dia gak suka. Bahkan dia punya keinginan kalau bisa yang punya orang itu hilang dari hidup orang itu. Jahat gak saudara? Jahat. Jahat.
Inilah yang sedang kita saksikan hari-hari ini. Bisnis kotor, pekerjaan dilakukan dengan cara-cara kotor. Menghancurkan orang lain, pada itu temannya sendiri. Kenapa bisa begitu? Sederhana. Dia memakai hikmat dari dunia. Hikmat dari nafsu manusia. Hikmat dari setan-setan. Maka dia gak suka. Padahal dia gak punya keunggulan. Nanti mungkin dikasih keunggulan yang sama, perlu waktu. Tapi dia gak suka. Dia pengen orang lain itu. Ya, dia punya juga tapi dia gak dapat. Lalu dia berharap biar aja hilang sama orang itu. Dan dibuat caranya bagaimana supaya orang itu hancur. Ada gak sekarang kita saksikan saudara? Banyak. Bahkan di kalangan orang Kristen banyak bisnisnya seperti ini. Kenapa? Bukan hikmat dari Tuhan. Tapi hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Apakah ada akibat dari hikmat ini saudara? Ada. Coba kita lihat ayat 14-nya. Akibatnya apa ayat 14? Perhatikan tuh bagian akhir. Janganlah kamu memegahkan diri, ini sombong. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini akibat hikmat dari dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. Itu akibatnya membuat orang itu sombong. Dan berdusta melawan kebenaran. Kita berani lu berbohong saudara. Melawan kebenaran tuh. Kan gak boleh, tapi dia lawan. Kenapa? Itulah akibat. Akibat dari mementingkan diri sendiri. Diakibatkan hikmat dari nafsu manusianya. Dari setan-setan dari dunia ini. Dia mau berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Nah itu saudara. Tanyakan sama dirimu. Kau suka berdusta atau tidak? Lalu yang kedua saudara. Kita perhatikan ayat 16-nya. Apalagi akibatnya? Ayat 16 saya bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, perhatikan, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini akibat yang kedua, saudara. Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi bukan satu macam, tapi bermacam-macam perbuatan jahat dihasilkan dari hikmat dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Apakah hikmat ini yang kita minta kepada Tuhan? Bukan. Hikmat apa yang kita minta dari Tuhan? Ayat 17 bagian A, tampilkan. Yakobus, tetapi hikmat yang dari atas. Waktu orang kekurangan hikmat, hikmat seperti ini maksudnya. Hikmat yang dari atas. Nah waktu dia kekurangan hikmat dari atas, makanya dia minta kepada yang di atas. Tuhan itu saudara. Tuhan itu kan di sana, di sorga. Dia minta yang di atas. Lalu yang di atas itu memberikan apa yang dia minta. Apa hikmat yang dari atas itu? Tampilkan lagi ayat 16-nya. Ini. Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ini hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu membuat orang yang memilikinya murni. Murni itu tidak bercampur dengan unsur lain. Murni itu sama dengan tulus, murni itu sama dengan sejati. Ini hasil hikmat dari Tuhan. Lalu yang kedua pendamai, orang yang suka membawa damai. Yang ketiga peramah, baik hati, menyenangkan dalam bergaul, itu peramah. Lalu apalagi penurut. Apa penurut? Orang yang patuh, tidak suka melawan.
Apalagi belas kasihan, kepedulian, rasa iba. Apalagi tidak memihak, itu namanya adil. Tidak munafik, apa itu ya? Tidak berpura-pura. Ini hikmat yang dari atas. Waktu Tuhan berikan ini dalam hidup kita, lalu kita terima hikmat ini, apa hasil dari hikmat itu? Inilah murni dan sebagainya. Lalu yang kedua, ayatnya yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini yang kedua. Hasil dari hikmat dari atas. Buah yang terdiri dari kebenaran. Yang gak benar tuh gak ada dihasilkan, saudara. Ditaburkan dalam apa? Dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Gak suka dia permusuhan, saudara. Bisnis bisa gak musuhan? Bisa. Kenapa musuhan? Hikmatnya bukan dari Tuhan. Kalau hikmat yang dari Tuhan gak mau dia. Terserah orang membuat jahat sama saya. Saya berdoa aja Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Kenapa? Pembalasan haknya Tuhan. Dia gak mau ribut, tuntut di pengadilan, di kepolisian, dilaporin. Gak ada itu, saudara. Gak ada. Kenapa sampai terjadi? Hikmatnya bukan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan ini saudara. Dia tan buah yang terdiri kebenaran ditabur ada untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, di saat kita kekurangan hikmat, kita berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan akan memberikan hikmat ini kepada kita. Pertanyaan, kenapa Tuhan berikan hikmat itu kepada kita? Ini terakhir, saudara. Pasti saudara senang, ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Kenapa Tuhan beri? Ini dua. Karena Tuhan itu murah hati. Tahu saudara murah hati itu apa? Hatinya baik. Suka memberi. Itu orang murah hati. Katakan, saya murah hati sebelahnya. Saya bukan orang pelit. Ketemu lagi kata pelit kan? Iya kan saudara? Saya orang yang murah hati. Itu Tuhan kita saudara. Lalu yang kedua Tuhan itu apa? Dia tidak membangkit-bangkit. Saudara tahu artinya membangkit-bangkit apa? Marah, kecewa. Tidak dia saudara. Kita dikasih tahu, kita dibangkit-bangkit. Diungkit-ungkit kita. Ngeri ya saudara, orang sekarang ini ngeri loh. Yang sering saya bilang tuh, dia hutang, dia lebih galak dari yang memberi hutang. Ngeri ya. Ngeri kan? Ya hutang, ditagih bayar, yang lebih marah dari yang memberi. Ini terbalik, kenapa bisa terbalik? Hikmatnya gak benar orang itu. Kok diputer-puter ya, jadi musuhan, jadi benci. Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar. Waktu Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita. Ingat, itu ujian imanmu. Waktu engkau hadapi dengan imanmu, iman itu memberikan engkau sikap bahagia. Hingga engkau memandang dan menilai pencobaan itu dengan kebahagiaan. Waktu engkau dampu menghadapi pencobaan dengan kebahagiaan, imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Yang akhirnya membuat kita utuh, sempurna. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalau selama ini mungkin kita sering kali kekurangan karena tidak pakai iman yang benar. Mari firman Tuhan katakan, apabila engkau belum mendapatkan hikmat itu, mintalah kepada Tuhan. Yang murah hati, yang tidak membangkit-bangkit, dia akan berikan hikmat itu kepadamu.
Minggu depan kita lihat bagaimana memintanya supaya Tuhan memberikannya. Berdoa dengan iman, berdoa dengan tidak bimbang. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sekali lagi saya ingatkan hari Jumat kita ada ibadah Paskah. Seperti biasa ibadahnya jam 7 dan jam 10. Kita renungkan firman yang kita dengar pagi hari ini, saudara. Nanti Pendeta Sefri Kumayas tutup dalam doa ibadah ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kembali pagi hari ini kami mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah iman kami adalah iman yang benar. Apapun Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memiliki iman yang benar dan kami tahu Tuhan ketika ada hikmat Tuhan, maka kami boleh tahu Tuhan hikmat itu adalah hikmat yang benar dari Tuhan. Sebabnya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, bukan hanya lalu begitu saja, bukan hanya sebagai pengetahuan kami mengerti, tetapi kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu dan iman kami hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebentar kami akan kembali, Engkau sertai perjalanan kami Tuhan, tibakan Tuhan di rumah kami dengan selamat, pertemukan kami di jam-jam ibadah, bahkan di hari Jumat Paskah nanti. Tuhan kami sama-sama boleh merayakan hari Paskah. Terpuji nama Tuhan, kami akhiri ibadah pagi hari ini bukan dengan nama lain, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang.